Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usamah Fathan Izzuddin dari kelas 11 TITL 4, nomor absen 29, SMK Negeri 2 Yogyakarta, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum periode pertama, yaitu satu, tentang magnetic kontraktor, 2, kontrol motor direct online atau DOL, yang ketiga, kontrol motor membalik arah putaran atau kontrol motor forward reverse, dan yang keempat, pelaksanaan ketiga. Yang pertama yaitu magnetic kontraktor. Magnetic kontraktor memiliki fungsi yang mirip seperti saklar yang biasa kita gunakan di rumah untuk menyalakan dan memadamkan lampu. Saat lampu menyala, berarti saklar tersebut dalam keadaan terhubung dan mengalirkan listrik menuju lampu. Sebaliknya, saat saklar tidak terhubung, maka lampu akan padam karena aliran listrik tidak mengaliri. Magnetic kontraktor juga memiliki fungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dari sumber listrik menuju peralatan listrik lainnya. Namun, prinsip kerjanya berbeda dengan saklar yang kita gunakan di rumah. Jika saklar memerlukan bantuan tangan kita agar dapat bekerja, memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian listrik, sedangkan magnetic kontraktor membutuhkan tegangan listrik untuk dapat bekerja, memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian. Untuk prinsip kerja dari magnetic kontraktor adalah di dalam sebuah magnetic kontraktor terdapat koil atau gulungan yang dapat menjadi magnet saat koil tersebut dialiri tegangan. Kemudian magnet dari koil tersebut akan menarik kutub saklar kontak koil yang ada pada magnetic kontraktor tersebut dan akan menggerakkan kutub yang sebelumnya dalam keadaan tidak terhubung atau terputus menjadi terhubung, dan sebaliknya kutub yang sebelumnya terhubung menjadi terputus. Fungsi magnetic kontraktor adalah untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik dan kutub saklar atau kontak poin. Pada sebuah magnetic kontraktor ada dua jenis, yaitu kutub NO atau normally open dan kutub NC atau normally closed. Terminal NO normally open adalah saat magnetic kontraktor belum diberi tegangan listrik atau dalam keadaan normal, maka kutub ini dalam keadaan tidak terhubung atau terbuka. Lalu saat koil pada magnetic kontraktor diberi tegangan, maka kutub ini akan terhubung atau tertutup. Kemudian ada terminal NC atau normally closed. Normally closed adalah saat magnetic kontraktor belum diberi tegangan listrik atau dalam keadaan normal, maka kutub ini dalam keadaan terhubung atau tertutup. Lalu saat koil pada magnetic kontraktor diberi tegangan, maka kutub ini akan terputus atau terbuka, atau dengan kata lain tidak terhubung. Lalu selanjutnya yang kedua adalah praktek kontrol motor DOL. Kontrol motor DOL atau direct online starter adalah rangkaian kontrol listrik yang berfungsi memberikan sebuah arus kepada motor listrik atau elmotor agar motor listrik tersebut bisa berputar untuk menggerakkan suatu mesin. Rangkaian DOL starter ini sering dipakai pada industri karena motor listrik pada start awal itu membutuhkan sebuah arus yang sangat tinggi. Untuk mengurangi lonjakan arus yang sangat tinggi pada motor listrik, diperlukanlah sebuah rangkaian kontrol yang disebut dengan DOL starter. Rangkaian DOL starter secara umumnya bekerja langsung memberikan tegangan 380 volt AC pada motor listrik, jadi langsung full load atau menggerakkan elektromotor. Pada praktek kemarin, adapun gambar rangkaian yang terdiri dari gambar rangkaian kontrol motor DOL dan gambar rangkaian utama motor DOL. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontrol motor membalik arah putaran atau forward reverse. Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan untuk keperluan dalam kelangsungan proses suatu industri. Konstruksinya yang sederhana dan kuat mendasari alasan keluasan penggunanya.
Arus rotor motor ini juga tidak memerlukan sumber tertentu, melainkan hanya memerlukan arus yang terinduksi akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dan putaran medan magnet yang dihasilkan oleh arus stator. Cara yang sering dilakukan dalam membalikan arah putaran adalah dengan menukar salah satu fase dengan fase yang lainnya yang terhubung pada belitan stator motor induksi. Dalam hal ini, jenis motor yang kita gunakan dalam praktek kemarin adalah motor 3 fasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membalik arah putaran sebuah motor induksi adalah jangan langsung membalik arah putaran motor ketika motor tersebut dalam keadaan berputar, terutama jika motor tersebut dalam kecepatan maksimalnya. Jika hal itu dilakukan, maka akan menyebabkan kejutan pada motor. Jadi dapat memperpendek kehidupan waktu dari motor itu sendiri dan juga dapat membuat motor tersebut jadi panas. Untuk itu, kita harus memberhentikan putaran motor terlebih dahulu sebelum membalik arah putarannya. Pada praktek kemarin, kontrol motor membalik arah juga ada gambar rangkaian utama motor 3 fasa membalik arah putaran manual dan juga ada gambar rangkaian power motor 3 fasa membalik arah putaran manual. Pada job sheet ketiga kontrol motor membalik arah juga terdapat tabel percobaan. Bagaimana cara membaca tabel percobaan? Cara membacanya yaitu jika tertulis 0 artinya itu mati. Namun jika tertulis angka 1 artinya hidup. Contohnya, jika F1 hidup, F2 mati, saklar kanan mati, off mati, saklar kiri mati, K1 mati, K2 mati, motor mati, lampu hijau mati, lampu kuning mati, lampu merah hidup. Lalu contoh yang kedua, jika F1 hidup, F2 mati, on 1 hidup, off 1 mati, on 2 mati, K1 hidup, K2 mati, M1 mati, lampu hijau hidup, lampu kuning mati, lampu merah mati, dan seterusnya. Lalu ada juga grafik typical response. Bagaimana cara membaca grafik typical response? Jika strip di atas garis itu artinya hidup dan strip di bawah garis artinya mati. Kesimpulan dari praktek kemarin yaitu saya menjadi tahu cara menggambar rangkaian motor 3 fasa, kontrol motor dol maupun kontrol motor membalik arah atau forward reverse. Dan saya pun dapat mengetahui cara merangkai dan menghidupkan motor 3 fasa tersebut. Lalu saya juga dapat membuat grafik typical respon, dapat membuat tabel kebenaran sesuai rangkaian percobaan, dan dapat menjelaskan prinsip kerja komponen atau peralatan kontrol motor non-PLC. Yang keempat yaitu pelaksanaan K3. K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Keselamatan kerja yang saya terapkan pada praktek kemarin adalah yang pertama, memakai pakaian kerja laboratorium atau praktek atau biasa disebut dengan wet pack. Yang kedua, memakai sepatu bertujuan agar kaki terhindar dari bahaya benda-benda tajam dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, juga membawa tes pen. Tes pen berfungsi untuk mengecek benda tersebut apakah ada listriknya atau tidak agar kita bisa terhindar dari sengatan listrik. Lalu yang keempat, menempatkan alat dan bahan pada tempat yang aman. Dan yang kelima, jangan hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan sebelum yakin dan benar. Lalu yang kelima, lakukan pengamatan sesuai kerja. Yang keenam, bertanya kalau mengalami kesulitan. Dan yang terakhir yaitu bekerja dengan hati-hati dan tidak bercanda.